Trump menghancurkan 122 tahun sejarah FIFA setelah membatalkan kartu merah dan mengubah keputusan wasit menjadi krisis dunia dalam sepak bola. Jadi begini, saya meminta peninjauan ulang oleh FIFA. Saya berbicara dengan seorang pria yang sangat dihormati dan, omong-omong, tingkat rasa hormat terhadapnya meningkat 10 kali lipat. Dan dia sudah hebat sebelum semua ini dimulai. Tapi, tahu kan, dia benar-benar mendorong hal itu di negara ini. Saya yang membuat mereka melakukan itu, bukan Biden. Biden sedang tidur. Kasus ini meledak pada hari Senin 6 Juli 2026 setelah FIFA menangguhkan hukuman otomatis larangan bermain terhadap Fulani Balogun, penyerang Amerika Serikat, sehingga pemain tersebut diizinkan untuk menghadapi Belgia di babak 16 besar Piala Dunia. Keputusan itu diambil setelah Donald Trump mengakui bahwa dia menelpon Gianni Infantino, presiden FIFA, untuk meminta peninjauan ulang atas insiden tersebut. Trump mengatakan di ruang oval bahwa itu bukan pelanggaran, bahkan bukan pelanggaran sama sekali, dan juga menyoroti wasit Brasil Rafael Claus yang menyebut rekam jejak wasit tersebut mencurigakan. Disinilah ceritanya menjadi lebih besar dari sekedar sepak bola. Kartu merah yang diberikan di Santa Clara saat melawan Bosnia dan Herzegovina berubah menjadi tekanan politik, reaksi dari Eropa, protes dari Belgia, dan krisis otoritas di dalam FIFA sendiri. Lembaga tersebut secara teknis tidak menghapus kartu merah dari catatan, tetapi menangguhkan efek terberatnya, larangan bermain di pertandingan berikutnya. Bagi yang mengikuti Piala Dunia, pesannya sangat jelas. Aturan yang tampaknya otomatis itu mendapat pengecualian istimewa ketika pemain yang terkena adalah sosok kunci dari Amerika Serikat. UEFA bereaksi dengan mengatakan bahwa FIFA telah melewati batas. Belgia segera mengajukan protes atas keputusan tersebut. Trump merayakan langkah itu sebagai keputusan yang brilian. Apa yang berubah di dalam FIFA? Mengapa tekanan itu berhasil? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Folarin Balogun dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2026 dalam kemenangan Amerika Serikat 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar Piala Dunia. Kejadian itu terjadi di Santa Clara, California. Wasit asal Brasil Rafael Claus tidak langsung mengeluarkan kartu, tetapi dipanggil oleh VAR meninjau insiden melalui video dan langsung memberikan kartu merah kepada penyerang Amerika tersebut. Hukuman normal untuk kartu merah langsung itu sederhana, skorsing otomatis 1 pertandingan. Hal itu akan membuat Balogun absen dalam pertandingan melawan Belgia yang dijadwalkan pada hari Senin ini di Seattle untuk babak 16 besar. Dampak olahraganya sangat besar, karena Balogun adalah salah satu nama terpenting Amerika Serikat di turnamen ini dengan 3 gol dan kontribusi langsung di lini serang tim nasional yang dipimpin oleh Mauricio Pochettino. Trump ikut campur dalam kasus ini karena ia melihat pengusiran tersebut sebagai ketidakadilan terhadap tim nasional Amerika Serikat. Jadi, saya melihat permainannya dan saya orang yang sangat suka olahraga. Saya pernah menjadi atlet yang baik dan sangat memahami olahraga. Benar-benar sangat paham. Dan itu bukan pelanggaran. Itu bahkan bukan sebuah pelanggaran. Itu hanya 2 orang yang berlari dengan kecepatan tinggi dan kebetulan bertabrakan satu sama lain. Kamu tidak mungkin mendaratkan kakimu tepat di kaki orang lain saat sedang berlari. Tidak, itu hanya 2 atlet hebat yang kebetulan tersangkut satu sama lain. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Gedung Putih, dia mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Gianni Infantino dan meminta peninjauan ulang. Menurut Trump, kedua pemain itu sedang berlari dengan kecepatan tinggi dan akhirnya saling bertabrakan. Menurutnya, tidak ada pelanggaran, tidak ada unsur kesengajaan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Balogun dari pertandingan sistem gugur. Trump juga mengkritik keputusan Rafael Claus. Presiden Amerika itu mengatakan bahwa wasit tersebut memang mencurigakan jika melihat rekam jejaknya. Dan wasit ini memang agak mencurigakan jika Anda memeriksa rekam jejaknya. Saya tidak ingin mengatakan ini karena saya tidak suka membuat kontroversi, tapi ini sangat mencurigakan. Kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan rekam jejaknya. Dia membuat sebuah keputusan yang tidak ada seorang pun yang bisa percaya, tahu? Bahkan orang-orang dari pihak lawan pun begitu. Mereka bilang, wah kita beruntung. Wow, ini sangat menarik. Mereka bilang mereka tidak menunjukkan itu kepada mereka. Tuduhan itu menempatkan orang Brazil di pusat kontroversi terbesar Piala Dunia sejauh ini. Tanpa mengungkapkan rincian publik tentang kecurigaan ini saat itu,
Trump menggunakan ungkapan tersebut untuk menegaskan bahwa keputusan di lapangan tidak bisa dianggap tak tersentuh. FIFA merespons dengan langkah yang jarang terjadi. Komite Disiplin menggunakan pasal 27 dari Kode Disiplin untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman selama masa percobaan 1 tahun. Ini berarti Balogun diizinkan bermain melawan Belgia, tetapi sanksinya tidak sepenuhnya dicabut. Jika dia melakukan pelanggaran serupa dalam periode tersebut, skorsinya bisa kembali diberlakukan bersama dengan hukuman baru. Dalam praktiknya, bagi Amerika Serikat, hasilnya adalah yang terpenting. Penyerang itu bisa dimainkan. Belgia langsung bereaksi karena mereka akan menjadi lawan langsung Amerika Serikat. Federasi Belgia memprotes kelayakan Balogun. Mereka menyatakan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan aturan Piala Dunia itu sendiri. Entitas Belgia menunjukkan bahwa scoring otomatis karena kartu merah telah ditegaskan kembali sebelum turnamen, bahkan dalam surat edaran yang dikirim ke federasi pada 12 Mei 2026. Bagi pihak Belgia, mengubah pemahaman ini menjelang babak gugur mempengaruhi kesetaraan dalam olahraga. Pelatih Belgia Rudi Garcia juga ikut dalam perdebatan ini dengan nada sindiran. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau di kantor FIFA, tanggal 5 Juli telah berubah menjadi 1 April sebagai perbandingan dengan hari April Mop di Eropa. Kalimat itu menunjukkan seberapa besar rasa kesal yang dirasakannya. Belgia tidak menganggap pelepasan itu sebagai detail administratif, melainkan sebagai perubahan besar yang dilakukan menjelang pertandingan penentuan. UEFA bahkan lebih tegas lagi. Badan Sepak Bola Eropa itu menyatakan bahwa FIFA telah melewati batas dengan menangguhkan selama setahun hukuman otomatis larangan bermain 1 pertandingan setelah kartu merah. Kritikannya tidak hanya pada kasus Balogun, pesannya adalah tentang kredibilitas sepak bola. Ketika aturan tidak lagi terlihat dapat diprediksi, kepercayaan terhadap kompetisi pun hilang. Dan ketika keputusan muncul setelah adanya telepon dari Presiden Amerika Serikat kepada Presiden FIFA, krisis pun keluar dari lapangan dan masuk ke ranah politik. Trump membantah telah memberi perintah kepada FIFA. Dia mengatakan bahwa dia hanya meminta peninjauan ulang dan bahwa dia tidak bisa memerintahkan organisasi tersebut untuk melakukan apapun. Namun kekuatan dari tindakan tersebut justru ada di situ. Presiden Amerika tidak perlu menerbitkan dekret, menandatangani dokumen atau membuka proses formal apapun. Cukup dengan menelpon Infantino, membela pemain tersebut secara terbuka, dan mengubah sebuah kartu merah menjadi urusan pemerintahan. Jika sebuah tim nasional bisa menangguhkan efek kartu merah setelah adanya tekanan politik, sampai di mana batasnya? Pelatih dan pejabat mulai mempertanyakan apakah tim nasional lain juga bisa mencoba meninjau ulang hukuman sebelum pertandingan penentuan. Ketakutannya adalah membuka pintu yang nantinya tidak bisa ditutup lagi oleh FIFA. Thomas Tuchel, pelatih Inggris, mempertanyakan, sejauh mana jalan baru ini bisa ditempuh? Pertanyaannya sederhana. Siapa yang memutuskan kartu mana yang bisa ditinjau ulang, dalam jangka waktu berapa lama, dan berdasarkan kriteria apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menambah beratnya krisis. Karena hal ini menunjukkan bahwa kasus Balogun tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat dan Belgia. Kasus ini juga masuk ke ruang ganti tim nasional lain yang juga berlaga di Piala Dunia dengan tekanan maksimal. Mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, juga mengkritik situasi ini. Dia menyatakan bahwa kartu merah tidak boleh dibatalkan karena panggilan telepon politik, tetapi harus berdasarkan aturan, bukti, dan lembaga independen. Pernyataan ini berat karena datang dari seseorang yang memahami struktur internal FIFA dan mengerti besarnya kerusakan ketika organisasi tersebut tampak rentan terhadap pengaruh para kepala pemerintahan. Piala Dunia 2026 memasuki babak 16 besar dengan stadion penuh, angka penonton tinggi, dan suasana laga penentuan. Namun kini juga diselimuti bayang-bayang institusional terhadap kepemimpinan turnamen tersebut. Dan hal ini menempatkan dunia sepak bola di hadapan sebuah aturan yang tampaknya tegas sampai politik mengetuk pintu. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.